السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini biidznillah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Al-Ajurri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, di mana kalian sebelumnya saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan bersaudara antar sesama kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan dulu kalian ala syafa hufrah, di tepi jurang neraka, kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian semua. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan hidayah. Surat Ali Imran ayat 103 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya untuk kembali kepada hablillah, berpegang teguh dengan hablullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan hablullah di sini ditafsiri oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang menafsiri hablullah adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah di dalam ayat ini adalah Islam. Kemudian ada yang menafsiri hablullah kalimatut tauhid. Tali Allah Azza wa Jalla yang dimaksud adalah kalimat tauhid. Kemudian ulama yang lain menafsiri wa hablullahi huwal Qur'an. Dan tali Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan atau yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Dan ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, kalau dilihat dari maknanya, maka yang dimaksud dengan hablullah bisa dimaknai Al-Qur'an, bisa dimaknai Islam, bisa dimaknai kalimat tauhid. Dan ini dalam fan ulumit tafsir, dalam ilmu tafsir, sebenarnya intinya mereka maksudnya sama. Yang dimaksud dengan Islam yang didasari kalimat tauhid, didasari oleh Al-Quran. Dan Al-Ajurri rahimahullah memaknai bahwa ayat ini atau yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Quran. Al-Quran saja. Dan ini la ba'sa bihi, tidak mengapa. Namun kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau biasanya memadukan antar beberapa tafsir dari para ahli tafsir, kemudian dikompromikan antara satu makna dengan yang lainnya. Qala wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, sebagaimana tafsir dari Al-Ajurri rahimahullah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Ini memberikan makna, kalau satu kaum, satu bangsa tidak berpegang dengan Al-Quran, maka pasti terjadi persisihan. Maka tidak mungkin tercipta persatuan. Jadi persatuan yang akan bisa berhasil
adalah persatuan yang dibangun di atas Islam, persatuan yang bisa dibangun di atas kalimat tauhid, persatuan yang dibangun di atas Al-Quran. Ini yang bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan demikian, ada pengalaman. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingat dengan kondisi kalian ketika masih bermusuh-musuhan, ya, yang ada pada bangsa atau pada penduduk kota Madinah antara Aus dan Khazraj. Itu perang sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai seorang syair mengatakan, Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish 80 haulan la abalaka yas'ami. Seorang penyair, dia mengatakan, kami sudah jenuh takalifal hayat, tuntutan hidup yang senantiasa hanya perang, bahkan lahir perang, itu bosan mereka. Penduduk asli Madinah itu dulu selalu berperang, Aus dan Khazraj, tidak ada henti-hentinya, tidak ada solusi-solusinya. Ada datang pemimpin baru juga sama, lanjut pemimpin baru juga sama, perang, bosan. Bahkan anak lahir, bahkan mereka berusaha berhubungan dengan niatan supaya memperbanyak pasukan saja, nanti mati di medan perang. Sudah begitu. Kalau begitu kapan mereka nyaman? Kapan mereka sejahtera? Kapan mereka adem ayem, tentram, hidup dalam sebuah kota? Tidak akan tercipta karena selalu perang. Dan selalu was-was, barangkali ada musuh datang menyerang. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Dan tentu nikmat Allah Azza wa Jalla banyak. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan ni'matallah, mufradun mudhaf ya'um. Kalau mufrad disandarkan kepada kata yang lain, itu maksudnya adalah umum. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa nikmat Allah Azza wa Jalla sangat banyak. Tapi di antara nikmat-nikmat Allah ketika Allah menyatukan kalian, wahai bangsa Aus, wahai bangsa Khazraj, id kuntum a'da'a. Ingat saat kalian waktu itu selalu bermusuh-musuhan, a'da'an. A'da'an ini dengan menggunakan jamak karena perangnya, permusuhannya sampai bebuyutan. Lahir cucu, lahir cicit, lahir semuanya bermusuhan terus, enggak ada henti-hentinya. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan nikmatnya kemudian kalian saling bersaudara, saling memberi, saling peduli, rukun, nyaman, yang miskin dibantu oleh yang kaya, yang bahkan tidak punya rumah diberi rumah, dan lain sebagainya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian itu sudah ada di pinggir jurangnya neraka. Karena tadi perang terus, yang diperjuangkan juga hanya asabiyah, fanatik golongan, Aus membela Aus, Khazraj membela Khazraj. Kalau mati, matinya apa? Mitatal jahiliyah. Matinya orang jahiliyah yang membela yang fanatik, bahkan sampai memasrahkan ruh dan jasadnya bukan karena Allah. Sangat hina orang yang mati demikian. Fa'anqadhakum minha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian diselamatkan dari jurang neraka ini. Diselamatkan dari jurang neraka ini, padahal kalian waktu itu sudah ada di tepian. Karena tadi perjuangannya, hidupnya, makannya, matinya tidak ada lillah sama sekali. Tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Tujuannya hanya hidup, perang, mati, makan, kemudian begitu saja. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi pelajaran besar yang bisa kita ambil dari ayat ini, berpegang teguh kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, itu adalah salah satu sebab persatuan. Salah satu sebab terciptanya persatuan. Tidak mungkin ada persatuan di atas cara yang lain, kecuali dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan Islam, dengan menggunakan kalimat tauhid. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil, percuma
orang berusaha untuk merukunkan, mengakrabkan, menyatukan, kalau bukan dengan Al-Quran, pasti akan sia-sia. Perjuangan apapun yang dilakukan, kalau menyatukannya bukan dengan Al-Quran, maka percuma. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan dana. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, la'allakum tahtadun, bahwa dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ucapan yang terbaik, kitaban, satu kitab, mutasyabihan yang serupa, mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, di mana orang-orang yang khusyuk kulit-kulit mereka sampai merinding. Thumma talinu juluduhum, kemudian lembutlah kulit-kulit mereka, wa qulubuhum ila dzikrillah, demikian hati mereka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ma'asyiral ikhwah, ini juga menyebutkan dahsyatnya Al-Qur'an, manfaat dan fungsi dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allahu nazzal, Allah yang telah menurunkan. Itu satu tanda bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bukan dari para malaikat. Akan tapi Al-Quran ini dari Allah. Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ahsanal hadis. Al-Quran adalah ahsanul hadis. Salah satu keutamaan Al-Quran, Al-Quran ucapannya bagus, bahkan terbaik, terbenar. Hasan di sini memiliki makna sisi hukum, hukumnya adil, dari sisi berita, beritanya benar, tidak batil. Kitaban, Al-Quran adalah sebuah kitab mutasyabiha, yang serupa. Serupa dari sisi apanya? Di dalam Al-Quran, Al-Quran disebut mutasyabih, serupa. Serupa dari sisi kebenaran. Semua ayat, satu ayat dengan yang lainnya benar, sama-sama benarnya. Tidak ada ayat yang batil di dalam Al-Quran. Ini makna tasyabuh yang pertama. Serupa dari sisi kebenarannya, semuanya sama. Dari awal sampai akhir, semuanya benar. Makna mutasyabih yang serupa di sini, fil jaudah wal balaghah, dari sisi bagusnya ucapan dan kesastraan yang ada di dalam Al-Quran. Itu bagusnya, sastranya sama, luhurnya sama, bagusnya sama. Bahkan itu terbaik jika dibandingkan dengan sastra-sastra orang-orang Arab zaman itu yang saat itu sedang mencapai kemasannya. Ini tidak akan bisa mereka mengalahkan Al-Quran. Bahkan sastranya Al-Quran adalah sastra yang paling tinggi. Sastra yang paling tinggi, bagusnya, balaghahnya sangat luar biasa. Kitab mutasyabiha mathani. Al-Quran itu juga disebut mathani. Apa arti mathani? Para ulama berselisih pendapat, namun aqrabul aqwal, kalau disebut Al-Quran itu sab' minal mathani atau mathani, aqrabul aqwal, paling mendekati makna mathani di sini. Allah Azza wa Jalla banyak memberikan perbandingan untuk memahamkan kepada kita satu masalah. Apabila Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang yang beriman, maka setelahnya Allah akan menyebut tentang orang-orang kafir. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka, maka setelahnya Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertauhid,
Nanti setelahnya Allah Azza wa Jalla akan menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan demikian, menyebutkan sesuatu dengan lawannya. Tujuannya apa? Agar Allah Azza wa Jalla memahamkan tentang misi Islam ini dengan baik. Karena kalau kita hanya memahami yang baik tanpa memahami yang buruk, kita akan sulit membedakan. Sulit membedakan. Maka difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbandingan antar dua hal yang saling bertentangan, tujuannya untuk memahamkan misi Islam. Qala taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Di mana Al-Qur'an yang baik ini jika dibaca oleh orang-orang yang khusyuk hatinya kepada Rabb mereka, maka taqsha'ir, hati mereka, kulit mereka merinding. Dan ini salah satu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan tentunya kepada orang-orang yang khusyuk. Adapun orang-orang yang tidak bisa khusyuk, tidak paham isinya, bagaimana akan merinding? Sedikit orang yang mendengar kemudian merinding, tapi orang yang paham merinding ini jauh lebih banyak. Maka kita dituntut untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya untuk sampai pada derajat ini. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang kulit kita merinding ketika kita membacanya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lembutlah kulit dan hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan orang yang memberikan petunjuk. Karena hidayah Allah Azza wa Jalla sangat mahal, dan hak memberikan hidayah taufik hanya ada di tangan Allah. Hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kesesatan, maka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Oleh karenanya siapa yang mendapatkan hidayah, maka hidayah ini dijaga. Hidayah ini dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan seorang hamba, itu bukan berarti Allah ingin menyiksa, ingin menyengsarakan orang tersebut. Itu tidak lain karena hamba tersebut yang memilih. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fahadainahu najdain, dan kami berikan kepadanya dua petunjuk. Maka kita yang memilih yang benar ataukah yang batil. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka lebih tertarik, lebih memilih kesesatan, maka Allah sesatkan mereka. Jadi ketika ada orang sesat, tidak bisa bersandar kepada takdir, tidak bisa kemudian menyalahkan Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah sesatkan saya? Karena dia yang memilih kesesatan. Allah Azza wa Jalla sudah membekali, memberikan hidayah, irsyad, penjelasan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita banyak mohon hidayah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua di atas hidayahnya. Amin. Wa qala Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, mubarakun, dengan penuh berkah. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang diberi akal selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan Al-Quran. Di samping Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung, karena Allah yang mengucapkan, Al-Quran ini juga mubarakun, berbarakah. Dan berkahnya Al-Quran akan kita rasakan bergantung dengan bagaimana kita bermuamalah. Kita selalu interaksi dengan Al-Quran.
semakin besar interaksi kita kepada Al-Quran, tilawatan wa qiraatan wa hifdhan, semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita murajaah, semakin banyak kita menghafal, semakin banyak kita mentadabburi, memahami isi dan mengamalkan isinya, maka akan semakin barokah, akan semakin banyak berkah yang bisa kita raih. Jadi berkahnya Al-Quran itu bergantung dengan kita. Kalau kita malas, baca saja malas, menghafal saja malas, memahami, membaca tafsirnya, belajar tafsirnya saja malas, bagaimana kita akan dapat barokahnya Al-Quran? Semakin besar interaksi kita dengan Al-Quran dalam rangka memahami dan mengamalkan isinya, maka akan semakin besar barokah yang akan didapat. Oleh karenanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran ini mengangkat sebagian kaum dan merendahkan sebagian yang lainnya. Orang-orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla itu karena mereka selalu mendekat kepada Al-Quran, banyak interaksi mereka dengan Al-Quran, baik itu membaca, mentadabburi ayat-ayatnya, demikian juga berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Liyadabbaru ayatih. Ini fungsi Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran agar mereka mentadabburi isinya, mempelajari, memahami tafsirnya, kemudian menghayati dan merefleksikan makna ayat tersebut dalam kehidupan. Ayat ini maksudnya apa dalam kehidupan kita? Ayat ini apa maksudnya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita amalkan atau belum? Ini namanya tadabbur. Ini namanya tadabbur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ini adalah fungsi Al-Qur'an untuk ditadabburi, makanya para ulama mengatakan kalau Al-Qur'an itu hanya diperdengarkan saja, disetel saja, tapi tidak ada yang menyimak, atau bahkan hanya dijadikan variasi hiasan dinding, atau hanya menjadi suara-suara alarm, ini tidak boleh. Kenapa? Karena menyelisihi fungsi daripada Al-Quran. Al-Quran ketika dibaca, ketika diperdengarkan, maka harus ada yang mendengarkan. Supaya bisa mengamalkan ayat ini, liyadabbaru ayatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra." Di dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ini karena Allah Subhanahu wa taala melihat bahasa Arab ini adalah bahasa yang terbaik. Dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memilihkan untuk kitab sucinya kalau bukan yang terbaik. Dengan demikian menuntut kita sebagai hamba Allah untuk memahami firman Allah. Makanya dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak mungkin orang faham Al-Quran kalau tidak dengan bahasa Arab. Kalau tidak belajar bahasa Arab, tidak mungkin. Makanya belajar bahasa Arab itu wajib. Sebagaimana Allah liyadabbaru ayatih, ini perintah. Kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayatnya, itu perintah. Dan tidak mungkin ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Demikian juga belajar bahasa Arab. Wajib karena itu wasilah untuk mencapai pada yang wajib. Maka belajar bahasa Arab itu pun wajib supaya kita bisa mengamalkan surat-surat tadi ayat 29, yaitu untuk mentadabburi ayatnya. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan telah kami sebutkan di dalamnya juga ancaman-ancaman. Kalau kita hanya membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, maka ancaman-ancaman ini tidak akan banyak efek. Tapi dengan kita memahaminya, maka ancaman ini akan memberikan bekas, memberikan pengaruh. Kalau Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di gunung saja bisa pecah, karena gunung ini tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi hati manusia. Sekeras apapun. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala keras dan tidak mau menerima Islam di awal-awal. Kemudian Allah luluhkan.
Demikian juga Abu Sufyan. Dulu tidak menerima, kemudian Allah luluhkan. Demikian juga manusia, demikian juga orang-orang yang beriman. Kalau mau luluh, kalau mau lembut hatinya, maka perbanyak untuk mempelajari Al-Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Hafidh Ibnu Abdul Qawi di dalam mantumahnya, beliau mengatakan, wahafidh ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinul qalba mithla jalmadi. Jagalah untuk terus belajar Al-Quran. Jagalah untuk terus mentadaburi Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Karena dengan mempelajari Al-Quran, yulayyinul qalb, dia akan bisa melembutkan hati. Hati yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya seperti batu menjadi lembut. Karena apa? Banyak interaksi dengan Al-Quran. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi takut. Disebutkan ayat-ayat tentang neraka, kemudian menjadi takut. Disebutkan tentang macam-macam siksa, kemudian menjadi takut. Maka hatinya menjadi lembut. Tapi kalau tidak, maka hati ini akan semakin keras. Semakin jauh dari Al-Quran, hati ini akan menjadi semakin keras. Sehingga ini jawaban untuk sebagian kita ketika bertanya, Ustaz, kenapa ya hati saya keras? Jawabannya, boleh jadi selama ini hanya membaca, tapi tidak kemudian mengambil faidah, mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak mau mentadaburinya. Wa naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala.